Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sobat pelajar, kembali lagi di teks podcast episode 6 dengan saya Syakira Maulida Rahma sebagai moderator pada episode kali ini. Nah, untuk tema kali ini kita akan membahas tema yang sedikit berbeda daripada sebelumnya, sobat pelajar. Kenapa perusahaan yang keuntungannya kelihatannya tuh besar sekali, dan entah itu dari segi sales dan lainnya, tapi ternyata mereka tuh kalau misalnya bayar pajak mereka dikit sekali bayarnya. Nah, jadi kita akan membahas tentang itu nih sobat pajak. Ini sesuatu yang penting banget ya sobat pajak. Mengingat pajak sendiri itu menjadi hal penting di Indonesia ini. Tapi gimana ya kira-kira pandangan pajak dari sudut keuangan bisnis? Nah, untuk penjelasan lengkapnya, saya nggak sendiri nih sobat pajak. Ada narasumber kami yang menemani saya pada kali ini. Halo, selamat pagi keluarga. Apa kabarnya? Pagi, alhamdulillah baik. Mana dengan Anda? Alhamdulillah baik juga. Sebelum kita mulai pembahasan kita hari ini, izinkan saya membacakan CV Bu Elga ya sobat pajak. Jadi nama lengkap Bu Elga ini adalah Ibu Elga Yulististi MAK, menjalani pendidikan S1 pada tahun 2017 dan S2 pada tahun 2021 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Bu Elga juga pernah menjalani program pertukaran mahasiswa pada tahun 2019 ya Bu ya. Fakultas Selatan ya Bu ya. Iya, keren banget ya Bu. Saya makanya ya. Ternyata tepatnya di Johnson University. Sekarang Ibu bekerja sebagai dosen akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Nah, gak cuma itu, sejumlah kader juga pernah nilai nih sobat pajak, seperti penghargaan Best National Apology Conference of Ikatan Cendekiawan Muda Amputasi atau ICMA pada tahun 2022. Kemudian juga menjadi presenter makalah penelitian pada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat seminar akademik tahunan di EXP 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura pada tahun 2023, dan Ibu juga pernah menjadi presenter makalah penelitian pada First Tanjung Pura International Conference of Management, Accounting, and Economic pada tahun 2024. Dan masih banyak lagi ya teman-teman prestasi yang sudah beliau raih, yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Sebelum kita buka topik, mungkin Ibu pengen lepas nyapa sobat pajak yang ada di rumah terkait latar belakang Ibu atau perkenalan aja. Terima kasih, Syakira ya. Halo semuanya sobat pajak ya, sobat pajak di rumah, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan selalu semangat ya hari ini. Oke, mungkin tadi sudah perkenalan sedikit ya tentang saya. Jadi saya ini merupakan dosen di jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Saya sudah mengajar hampir 1 tahun ya di 2 semester. Salah satunya yaitu mampu nih mata kuliah di keuangan. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa masuk ke topik kali ini. Jadi pertanyaan pertama Bu, menurut Ibu, bagaimana posisi pajak dalam konteks manajemen keuangan? Oke, pajak dalam konteks manajemen keuangan. Nah, pajak itu merupakan salah satu yang integral. Jadi pajak itu tidak berdiri sendiri dalam konteks manajemen keuangan. Jadi semuanya itu terkaitan dalam posisi keuangan. Kita bisa lihat bagaimana pajak itu akan mempengaruhi pendapatan dan perusahaan kan. Nah, tadi juga sudah menceritakan perusahaan besar dengan pajaknya. Nah, kalau yang dengan keuangan itu kan tidak diinginkan. Jadi kita itu di dalam perusahaan, kalau misalnya keuangan itu harus bisa mematuhi kewajiban pembayaran pajak. Kemudian bagaimana kita harus melakukan keteraturan dalam pajak, karena kalau misalnya pajak itu tidak teratur, maka laporan keuangan kita juga tidak teratur. Jadi terjadi pengaturan pajak, itu kan biasanya juga akan membuat laporan keuangan kita berantakan. Nah, karena kalau ada sesuai dengan keuangan itu menjadi keuangan baik adalah harus sulit. Jadi kita itu bisa tentang koleksi itu secara matematika dan
finansial maupun keuangannya, tapi juga berbicara tentang pengambilan keputusan dan kebijakannya. Jadi pengambilan keputusan tadi, kalau misalnya pajak itu tidak kita hadapi, kita akannya apakah mengambil keputusannya juga nanti bakal jadi berantakan. Jadi satu berantakan dan berantakan sebuah perusahaan itu jadi tidak sesuai. Kalau misalnya pajaknya tidak teratur, maka pajak atau perusahaan itu juga akan berbentuk ada kaitan gitu antara pajak dengan manajemen. Jadi sini itu pajak itu bisa mempengaruhi strategi jangka panjang perusahaan dan perusahaan. Itu selanjutnya itu menggunakan itu sebagai urusan manajemen keuangan. Bagaimana perusahaan biasanya menyikapi kewajiban pajaknya? Apakah lebih dilihat sebagai beban, tanggung jawab, atau justru ini sebagai strategi? Nah, pajak itu sebenarnya bukan beban, tapi tanggung jawab perusahaan itu seperti ini. Jadi kalau misalnya perusahaan itu patuh kalau kewajiban pajak itu merupakan salah satu langkah strategis untuk mengambil keputusan dalam panjang perusahaannya. Jadi contohnya kalau misalnya untuk investasi dan pendanaan, perusahaan melakukan pendanaan dengan cara kredit. Kan kalau misalnya ada pas kredit, harus dilihat perusahaan ini apakah dia benar. Nah, kita biasanya orang yang berkredit itu akan melihat misalnya waktu dia berikan. Jadi ini adalah tanggung jawab perusahaan untuk membayar pajak, kemudian jadi langkah strategis mereka untuk bisa mengambil keputusan investasi pendanaan. Lalu kita tahu nih bahwa beberapa perusahaan punya tax planning atau perencanaan pajak. Menurut Ibu, sampai batasnya tax planning bisa dikatakan gagal dan kapan itu bisa melanggar etika? Tax planning, jadi perusahaan itu biasanya pastinya dia akan planning pajak dia sebagai penting dan strategis dan sama dalam strategis. Kalau kita lihat dalam implementasi tax planning itu masih dianggap gagal ya. Kalau tax planning itu dianggap gagal selama dia masih ada memilih produk sesuai dengan kualitas hukum. Kalau dia sudah mulai agresif, kita mulai mengeksploitasi, itu sudah tahu masih sesuai dengan hukum, tapi itu mengenai kita itu tidak gagal. Jadi selama dia masih ada di kualitas hukum dan mengakui etika melakukan itu kita melihat gagal. Selanjutnya itu bagaimana Ibu melihat peran etika dalam mengambil keputusan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan pajak. Karena etika itu adalah fondasi untuk mengambil keputusan terkait pajak, bagaimana keuangan pajak di perusahaan. Kita sesuai dengan yang diatur itu, kalau sesuai itu sudah berat tidak mengatakan. Kemudian karena ada contoh nih suatu perusahaan. Perusahaan ini memproduksi 1000 barang, kan kemudian diberikan 300 orang untuk memproduksi barang tersebut dari 1000, misalnya 100 orang dari 1000 produksi tersebut. Nah, untuk bekerja, kalau misalnya kita lihat kan selain berteknologi itu kita sudah pajak ini ya. Nah, kalau misalnya produksinya menurun dari 700 saja ya, langkahnya apa yang harus diambil misalnya karyawannya, pikirannya itu apakah mau mereka kalau berkumpul bisnis juga ya. Apakah kalau misalnya kalau saya produksi mobil kan biasanya kalau dalam kita kayak membuat koran ada yang mendapat intinya kita akan untuk pendapat itu kita tetap coba mendapat itu kan salah satunya ya kan ini di yang gitu kan dari karyawannya di belakang itu. Nah itu kamu kalau misalnya kita berhubung kita misalnya di perusahaannya atau instansinya itu juga mengeksploitasi karyawannya,
menurut saya sah-sah aja nggak benar. Iya, benar. Jadi sebenarnya kita bicara etika itu satu mengenai tadi itu nggak benar etika kalau misalnya orang mengatakan kita cuma kemampuan ya. Jadi itu sampai mau aja kan dari situ itu tidak benar etika karena kita tidak eksploitasi. Yang selanjutnya ini, menurut Ibu, apakah mahasiswa di bidang manajemen keuangan perlu mengalami isu-isu perpajakan secara benar? Perlu karena saya ini mungkin di sini juga ada yang proses yang mungkin kalau kita lihat di dunia keuangan kan ada satu terkenal sekalian begini sertifikatnya. Jadi penting untuk mengetahui bagaimana perpajakan sangat penting dalam dunia keuangan karena apa ya kan kalian mungkin sebagai bahan metode ya tapi kalian kedepannya juga pasti akan menjadi bermasalah. Nah kalau kita lihat kalian kan pasti mendapat keputusan kan kita harus tahu pajak biasanya apa tidakannya kan kalian juga harus tahu dengan budaya perpajakan mungkin juga harus tahu nih kalau ada keuangan tentang kalian pajak mungkin banget. Nah kemudian apalagi kalau kita bicara tentang topik kalian paling visual ya tentang tarif kemudian topik itu penting banget boleh diketahui karena itu selalu harus berubah. Jadi kalau mengambil keputusan apalagi kita harus mengetahui kita berdoa apabila kita akan pajak. Jadi intinya itu mahasiswa harus paham banget maksudnya kayak yang sebenarnya kalau basic pajak gitu misalnya nanti bakal 2020 nih di kehidupan saya. Kalau kita melihat fenomena digitalisasi seperti pelaporan pajak digital atau e-faktur, apakah kemudian ini berpengaruh pada efisiensi keuangan perusahaan? Ya, berpengaruh banget ya karena digitalisasi itu kan memudahkan kita untuk melakukan pajak. Jadi kita cuma tinggal ya duduk mungkin tinggal di kantor ya di kantor kita langsung kan input ya laporan pajak perusahaan. Jadi itu sangat memudahkan efisiensi perusahahan dengan waktu kemudian biaya karena juga kesalahan karena sistem itu biasanya lebih fleksibel gitu. Nah kalau kita lihat lagi kan misalnya kayak satu saya lupa digitalisasi itu mulai tahun berapa tapi sebelumnya itu biasanya perusahaan itu melakukan pajak itu harus ke kantor pajak. Jadi mereka itu harus disediakan asal perusahaan menyediakan biaya angkot, biaya transportasi itu kan sangat efisien waktu juga karena mereka bisa melakukan hal lain lebih banyak daripada mereka hanya kalian lapor pajak saja. Jadi digitalisasi itu menunjukkan efisiensi laporan. Kemudian dari sudut pandang manajemen keuangan, seberapa besar pengaruh kewajiban pajak terhadap perencanaan arus kas perusahaan? Jadi kalau misalnya pajak itu kalau ada kita tidak akan kita melihat ada berapa ada beberapa pajak jadi kan berapa ada kesatuan yang pajak masukan pajak keuangan. Jadi kalau itu bentuk transaksi arus kas perusahaan. Kemudian misalnya kalau perusahaan itu tidak memasukkan pajak ke dalam misalnya kayak mereka kita bisa dengan kayak arus kas kita juga dengan dari gitu. Dan kayak mereka itu misalnya pendapatannya harus tidak ini 10 juta tapi tidak ada pajak. Jadi itu yang 10 juta ini kalau nggak 10 juta kan jadi berkurang kan jadi ada pemanggilan obat kemudian juga ada keluaran Jadi apakah kalau misalkan ada wajib pajak yang tidak membayar pajak itu berpengaruh di arus kas? ya berpengaruh
Terus selanjutnya, apakah itu melihat bahwa pengambilan keputusan keuangan saat ini semakin mempertimbangkan aspek tanggung jawab sosial termasuk kajian pajak? Oke, menarik nih. Kalau kita bicara media sosial, kan isu keuangan itu juga ya sama informasi sensitif kalau di rumah. Terus saya juga mampu yang ada ini ada keterkaitan bagaimana pajak itu merupakan tanggung jawab perusahaan. Jadi memang sekarang itu kalau kita lihat pemilihan keuangan, pastinya kita lihat pengambilan keputusan itu berpengaruh untuk investor kita. Pastinya kalau mengenai keuangan itu kita lihat apakah kita bisa melakukan investor atau investor. Nah, balik lagi ke sekarang, apa yang tanggung jawab salah satunya tanggung jawab kita. Tanggung jawab sosial itu di mana itu sekarang sangat penting. Jadi kalau misalnya perusahaan itu sudah melakukan tanggung jawab sosial dengan baik, investor itu cenderung akan melihat perusahaan itu dengan lebih baik. Pajak tadi itu masuk dalam salah satu tanggung jawab sosial usaha. Nah, kalau perusahaan itu melakukan satu pajaknya kemudian melakukan terus diinfakkan di CSR tanggung jawab sosialnya, itu akan cenderung menarik kita untuk melihat bahwa citra perusahaan ini baik. Itu dari ini berkaitan dengan CSR. Lalu menurut Ibu, apakah edukasi pajak di tingkat perguruan tinggi saat ini cukup menjembatani antara teori dan praktis? Oke, kalau saya bilang cukup menjembatani. Karena apa? Karena tidak hanya belajar di segala kelas ya, terkait tetapi kita punya satu organisasi representatif yang dari sini itu yang harus membuatnya. Jadi biasanya kalau kita kan ada kegiatan sama di baca itu kan ada yang namanya Girls to Thinkers, ya kan? Nah, Girls to Thinkers itu contoh dari yang kita mendatangi narasumber yang tidak praktisi di bidang perpajakan. Nah, gimana caranya? Itu melalui seminar ya. Jadi biasanya kita itu bekerjasama. Jadi tersangka yang menjadi hukum, ya kan? Untuk melakukan kegiatan praktisi itu melakukan perpajakan kita bisa dapat itu dari mahasiswa-mahasiswanya dan juga biasanya juga sama diskusi kita kalau berdiskusi juga gitu. Jadi menurut saya sudah menjadi ya dari apalagi tidak itu ada punya kegiatan-kegiatan juga yang bekerjasama dengan belajar dan gaya tentang bagaimana itu teori mudah dapat di kelas prakteknya itu juga banyak kegiatan sesi. Oke, kalau itu masuk ke sesi garis Ya, seperti karena ini bisa menjadi hubungan antara teori yang ada di kelas dan praktek yang ada di luar. Lalu ada bagaimana memutuskan tentang perusahaan dalam mendelegasi ketika strategi efisiensi pajaknya bisa terbentuk. Nah, ini tantangan ya. Kalau masalah kita harus titik dulu dalam arti gimana prosesnya? Misalnya akan kita misalkan efisiensi yang baru-baru ini yang Bapak Presiden efisiensi yang baru yang di kebijakan Bapak Presiden itu. Ya, oke. Kalau kita lihat efisiensi selama dia tidak melanggar atau misalnya ya pasti salah, itu ingatnya salah. Mungkin kalau dia tidak melanggar hukum tadi nggak salah. Kemudian perusahaan tidak menggunakan waktu gitu ya. Menurut saya sih kan biasanya ada pembunuhan pajak. Nah, jadi ketika ada pembunuhan pajak mungkin itu bisa dilakukan perusahaan untuk meminimalisir bagaimana publik itu tidak melihat mereka tidak tepat berada. Ini dengan kemungkinan mereka tuh nggak bayar. Iya. Apa pentingnya akuntabilitas fiskal pajak dalam membangun bisnis yang berkelanjutan? Ya, akuntabilitas jadi perusahaan itu kan
bertanggung jawab ya untuk melaporkan keuangan perusahaannya berbagai perizinan untuk perusahaan berkelanjutan. Nah, balik ke strategi. Jadi kalau misalnya pajak itu kita bisa strategisnya kan, nah kalau misalnya pajak itu perusahaan itu melihat perusahaan perusahaan itu membayar pajak waktu ini kan jadi strategi untuk keberlanjutan perusahaan. Jadi biasa which apa ya sedikit ya di awal-awal kan keberlanjutan. Nah jadi menurut saya itu strategis kebijakan pajak di perusahaan itu jadi salah satu langkah strategis untuk keberlanjutan perusahaan tadi itu nggak ada pajak rendah atas kan itu kan juga kedepannya investor bisa buat misalnya perusahaan tidak ada terus kemudian kalau investasi pendanaan dari itu kita tidak jadi mereka juga bakal pengaruh likuiditas mereka likuidnya suatu perusahaan. Jadi itu kejadian sebelumnya si SAP gitu. Jadi kalau misalkan perusahaan tidak bayar pajak itu kayak investor harus juga melanjutkannya. Nggak terasa kita udah pertanyaan yang terakhir aja. Kita melihat tren saat ini, apakah pajak masih dianggap sebagai penghalang perekonomian atau justru bisa menjadi instrumen untuk memperkuat posisi bisnis secara jangka panjang? Oke, nah kalau kita lihat sekarang pajak itu sebenarnya cenderung melihat trennya positif. Orang tuh udah cenderung ada akar untuk pajak. Tidak hanya perusahaan, tapi secara pribadi juga biasanya orang udah cenderung generasi itu bisa wajib untuk membayar pajak. Nah kalau kita lihat perusahaan itu kan biasanya ada sedikit ya. Kalau yang itu benar mereka itu lebih fokus untuk membayar pajaknya supaya mereka bisa menjadi perusahaan yang berkelanjutan. Kemudian jadi dianggap baik dan tidak besar. Kemudian kita pajak ini sebenarnya kontribusinya besar terhadap negara kita. Terbesar 80% sebenarnya itu dari pajak. Jadi sebenarnya pajak itu salah satu hal yang kita anggap bukan sebagai penghalang karena dia berkontribusi. Nah, makanya sekarang itu kita harus berinteraksi atau kita bisa interaksi ekonomi ya. Kita harus berinteraksi kepada perusahaan, kepada semua publik, kepada seluruhnya masyarakat bahwa kita itu wajib waktu salah satu membayar pajak. Satunya literasi dengan kita bisa mengambil podcast ini. Nah, podcast ini sangat menarik ya, sangat luar biasa. Kita belajar terkait tentang bagaimana sih pajak itu bukan menjadi penghalang, tapi pajak itu menjadi suatu langkah strategis yang sangat positif, arah yang positif untuk kita semua. Jadi melalui ini kita melibatkan regulasi untuk bagaimana kita sadar. Jadi intinya itu pajak itu bukan menghalang untuk semua orang. Jadi memang semua orang tuh harus bisa sadar pajak, bayar pajak. Karena ini pajak juga kontribusi paling dalam nih APBN sebesar 80%-nya. Nggak terasa ya udah kurang mungkin ya diskusi kita banyak insight baru yang bisa didapat dari narasumber keren kita ini Bu Elga. Jadi kita bisa memahami perspektif pajak dari kacamata keuangan sendiri. Tapi sebelum kita mengakhiri perbincangan kita nih soal pajak, kita mau dengar dulu nih kata penutup dari Bu Elga. Mungkin Bu Elga pengen masih kayak pesan-pesan dari sini atau yang lainnya ke sobat pajak dulu. Jadi untuk kita semua tadi saya ini sih memberikan bahwa sama tadi sadar pajak, kemudian yang kedua
keuangan mengenai cara kita bicara mengenai keuangan. Jadi semua itu keterkaitan budget itu suatu hal yang kecil yang harus kita pelajari lebih dalam di dalam bagian keuangan, karena dalam pengambilan keputusan yang strategis untuk perusahaan kita itu harus mengetahui ilmu pajak. Jadi kita juga harus bisa bayar pajak, salah satunya tadi bisa kembali PJJ. Keluarga ya masih kakak penutup ini sangat berarti juga podcast pada cerita ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada keluarga yang sudah menyempatkan atau bersedia datang ke sini menjadi narasumber kami. Senang rasanya bisa berbincang dan diskusi. Semoga ilmu yang diberikan Bu Elga ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Lalu buat sobat pajak yang masih kepo tentang perpajakan bisa cek media sosial TCC, yaitu TCC FEU Untan yang ada di Instagram. Setelah ini saya Syakira Mukarima pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubud-ubud ikan lele. Sampai jumpa di episode Tax Podcast selanjutnya. Cakep.